Kita harapkan Menteri Keuangan yang baru ini menanganin soal pajak, soal bea cukai. Nah ini dua sektor kalau Anda nggak tanganin dengan baik, saya kira investor pasti akan susah masuk. Jadi harusnya kalau bicara pemerintah, prioritas pertama yang bangkitkan kepercayaan rakyat dan investor. Dengan apa? Ya transparansi anggaran, pajak mesti transparan, jangan pengusaha dikejar-kejar oknum pajak yang memeras. Bea cukai juga mesti beres, tidak bisa membiarkan penyelundupan atau pakai borongan yang merusak seluruh manufaktur kita. Saya sudah pernah bicara ini 7 tahun yang lalu pada Presiden. Saya bilang pasti tutup, semua manufaktur yang kecil-kecil pasti tutup. Karena borongan pakai kontainer gitu loh. Nah bea cukai mesti beres. Kalau enggak, kita nggak mungkin menciptakan lapangan kerja. Kita punya list 200 penunggak pajak besar dalam waktu dekat yang akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Apa kebijakan quick win dari Pak Menkyu untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi? Yang pertama ya, penerimaan pajak terkontraksi karena ekonominya tumbuhnya lebih lambat dibanding perkiraan. Kalau di ruang keempat, Oktober, November, Desember masih keburu ya dengan pemberian stimulus tadi. Ini saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuiditas sistem itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah dalam waktu dekat yang akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti atau patung. Saya banyak ditegur masalah pajak dan kenapa? Ya, ya terus aja. Ada pajak dan lain-lain seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya nggak normal sampai September kemarin, Oktober aja baru mulai balik, belum keluar dari ketekanan loh. Ini yang coba kita perbaikin. Jadi jangan dihitung sebagai keadaan normal. Tapi ketika ekonomi sedang melambat, dan ini banyak, saya baru tahu di sini banyak ahli ekonomi, mantap diskusinya nih pasti nih. Muridnya beliau dari PKS, Temennya. kenapa lu lulusin? Kenapa lu lulusin? Bagus itu. Saya mau tekan dia. Kita ini nggak lulus katanya. Saya Pak Aristurin ini konseptual sekali. Cuman keadaan yang mesti kita lihat adalah saya bisa aja naikin tarif di sana sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waktu ekonomi lagi jatuh. Ya sebagai ini saya bilang kalau kita kan tahu Pak ya, kebijakan kontrasiklikal. Kalau lagi jatuh kita bebanin lagi, akan lebih jatuh lagi. Harusnya malah kita ngasih stimulus besar-besaran. Ini kan kita cukup taktis di sini dari Kementerian Keuangan cukup mirip karena nih senior Anda nih pelitnya minta ampun. Jangan kasih dengan yang ada aja. Jadi kita optimalkan. Beliau juga pelit sama aja. Jadi kita optimalkan yang ada. Jadi kita optimalkan uang yang ada untuk menciptakan perbaikan ekonomi dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat. Tapi bukan berarti keadaan sudah normal. Jadi kalau Anda tanya, kenapa pajak Anda turun segitu banyak? Ya waktu itu lagi susah. Kalau bisnismen lagi susah dipajakin ribut pasti kan. Uangnya juga nggak ada. Orang lagi rugi. Jadi itu yang mesti ditaruh di kepala kita bersama-sama ya. Emang saya akuin pengumpulan pajak masih di bawah target. Akan kita perbaiki ke depan. Tapi tolong diingat juga sampai September Oktober itu kita enggak ideal kondisinya. Kalau saya lihat gambar uang tadi, coba kasih lihat gambar pertumbuhan uang, itu sudah cukup lama sebenarnya dari 2004. Jadi ekonomi kita masih susah. Apa mau kita tekan masyarakat kita, pengusaha kita pasti hancurnya. Jadi tolong dipertimbangkan juga hal itu.
saya juga pengennya pajaknya maksimal ini. Tapi ketika kita masih memberi stimulus ekonomi, saya belum memberi stimulus yang besar ya. Saya hanya memaksimalkan, mengoptimalkan uang yang ada supaya ekonomi bisa recover itu. Dalam keadaan seperti itu, acuan-acuan yang normal, penilaian dalam keadaan yang sehat menjadi tidak pas, Pak. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti atau Pak Tommy atau Pak ini. Cuman nggak seperti itu kondisinya. Ketika uang kita seperti ini kan sebetulnya 2000 udah direm nih 2004 ke sini. Ini udah negatif pertumbuhan uang kita. Kita susah. Cuman waktu itu kita semua belum sadar dan saya sekarang mencoba memperbaiki ini dan itu pun masih belum optimal karena kan fiskal masih ada sisi mesin ekonomi kita yang belum membantu dari sisi moneter. Ini injeksi positif masih dari sisi fiskal aja. Sekarang tumbuhnya mungkin dengan injeksi tambahan 10% lebih mungkin sekarang. Tapi kan uang di bank sentral masih banyak, boleh ngomong gitu ya. Mereka menyerap uang dari perbankan 1.000 triliun sekarang di SRIB dan open market operationnya. Kalau bantu sedikit aja, lebih bagus lagi. Ini kan saya pikir dalam keadaan sekarang tumbuh 20% untuk M0 masih bisa ditolerir tanpa menimbulkan inflasi yang berlebihan atau tanpa menimbulkan ekonomi kita kepanasan. Kan yang situ di bawah Komisi 11 juga. Coba dia diketok-ketok sedikit biar kita bisa jalan bersama. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menyampaikan harapannya agar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dapat segera mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di sektor pajak dan bea cukai. Basuki menilai apabila Menkeu Purbaya mampu menciptakan sistem perpajakan dan kepabeanan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menegaskan sektor pajak dan bea cukai memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam perekonomian nasional. Yang menurutnya, tata kelola yang baik di dua sektor tersebut akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ya, harapan Ahok untuk reformasi sektor pajak. Basuki Cahayapurnama mengharapkan Menteri Keuangan Purbaya mampu memperbaiki sektor pajak dan bea cukai untuk perekonomian yang lebih baik. Reformasi Pajak Indonesia, Menteri Keuangan tahun 2023 Basuki Cahayapurnama Purbaya Yudi Sadewa, pengelolaan pajak yang transparan, dampak pajak terhadap investasi, sektor bea cukai, ekonomi Indonesia tahun 2023, kepercayaan investor, pemerintah, perbaikan sistem. Ini 8 kebijakan pajak Purbaya di tahun 2026. Tahun pajak tahun 2026 menjadi tahun pertama bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerapkan kebijakan pajak setahun penuh di bawah kendalinya setelah ia dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo pada September yang lalu. Sejumlah kebijakan pajak pada tahun 2026 dalam berbagai kesempatan ia telah umumkan. Di antaranya ialah tidak adanya kebijakan pajak baru yang akan diterapkan seperti kenaikan tarif hingga pelunasan pungutan objek pajak tertentu. Setiap yang telah ditegaskan pendahulunya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2026, ia pastikan tidak ada kenaikan tarif pajak maupun pungutan pajak baru, meski target penerimaan pajak pada tahun depan dipatok sebesar 2.357,7 triliun atau naik
7,69% dari target tahun ini 2.189,3 triliun. Nggak ada gunanya saya naikkan pajak saat itu, makin kecil terus malah turun ke bawah, kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia di Menara Bank Mega. Namun ia menegaskan ketika pertumbuhan ekonomi mampu lebih cepat di depannya di atas 5% dan membuat daya beli masyarakat semakin tinggi, pemerintah baru bisa mempertimbangkan kenaikan tarif pajak ke depannya. Purbaya mencontohkan salah satu pertimbangannya untuk menaikkan tarif pajak ialah bila ekonomi Indonesia sudah mampu tumbuh di level 6%. Jadi Anda nggak usah takut saya akan naikkan pajak ketika tumbuh di atas 6%. Anda juga akan happy juga bayar pajak, ucapnya. Terlepas dari itu, ada sejumlah daftar kebijakan pajak yang diterapkan Purbaya pada tahun 2026, mulai dari perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan, hingga penyesuaian standar global. Berikut ini rinciannya. Pertama, tarif PPN tak naik. Purbaya menegaskan pihaknya belum memiliki rencana melakukan penyesuaian pajak pertambahan nilai PPN tahun depan. Kebijakan kenaikan tarif PPN sempat mencuat pada akhir tahun 2024 yang lalu, meski realisasinya pada awal tahun 2025 hanya berlaku kepada barang dan jasa mewah menjadi 12%. Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau enggak, kata Purbaya. Namun Purbaya menjelaskan penyesuaian PPN itu baru dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu tumbuh 6%, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengelola kebijakan perpajakan termasuk PPN. Ya, kalau di atas 6% harusnya sih ada ruang untuk mengelola kebijakan PPN, bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya, kata Purbaya. Dia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada putusan terkait menaikkan PPN maupun diturunkan. Pemerintah masih bisa melihat kondisi ekonomi menyeluruh. Kalau ekonominya lebih cepat, ruangnya akan terbuka, kata Purbaya. Hal kedua, andalkan Koretaks. Ya, untuk mengajar target naikkan setoran pajak tahun 2026, Purbaya menegaskan mengandalkan perbaikan pelayanan administrasi pajak supaya masyarakat makin mudah dan patuh membayar kewajibannya kepada negara. Salah satu sistem yang menjadi andalan adalah Koretaks. Ia meyakini keadilan sistem ini administrasi pajak yang telah diterapkan sejak awal tahun 2025 itu akan mempermudah otoritas pajak dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak, termasuk dari sisi pengawasan hingga penagihan, karena pengelolaannya terpusat pada satu sistem. Jadi kita perbaiki dulu sistem digital perpajakan kita. Saya harap tahun depan kita akan lebih efisien dalam mengumpulkan pajak dengan target yang lebih tinggi, tuturnya. Ya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah menekankan pada tahun 2026 seluruh wajib pajak juga telah diharuskan untuk melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak hanya melalui sistem itu. Tahun depan laporan SPT tahunan sudah melalui Koretaks. Jadi Koretaks sudah siap untuk menerima SPT orang pribadi dan badan tahun 2025. Yang ketiga, penetapan global minimum tax. Ya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan implementasi kebijakan pajak minimum global minimum tax
GMT di Indonesia akan mulai berjalan penuh pada tahun 2026.